Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih di dalam Tuhan, apa kabar Anda hari ini? Bagaimana minggu ini? Saudaraku, kira-kira 10 hari lagi kita akan merayakan Natal, 25 Desember tahun 2025. Suasana Natal sudah sangat meriah di mana-mana, dengan perayaan-perayaan yang saya rasa kita sudah dalam waktu ini sudah beberapa kali kita ikut ibadah-ibadah Natal, bukan? Bersyukur kepada Allah karena Natal adalah satu pernyataan kabar baik bagi semua orang, dan Allah yang Maha Kudus menghampiri kita orang-orang yang berdosa. Pertanyaan seperti ini, apakah respon kita saat ini, saudara? Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini di Pelayanan His Partner Channel Ministry. Pelayanan YouTube ini kiranya renungan boleh jadi berkat bagi kita semua. Silakan subscribe channel ini dan bagikan kepada orang-orang lain sehingga mereka juga dapatkan berita Natal. Saudaraku, jikalau Anda ingin mengumumkan kelahiran seorang raja, Anda diberikan satu mandat, ada seorang raja yang mau lahir. Kira-kira Anda akan kasih tahu siapa? Dalam zaman yang katakanlah belum ada media sosial, gitu ya, kita harus memberitahukannya langsung. Kita akan ngomong ke siapa kira-kira? Kita pasti akan mencari orang-orang pejabat-pejabat tinggi, pemimpin-pemimpin tinggi, orang-orang yang terpandang, ya, pemimpin masyarakat. Kita pikir ini sebuah berita yang sangat penting dan mereka harus tahu tentang kelahiran raja yang penting ini. Saudara, tapi pola pikir Allah berbeda dengan kita. Kabar baik tentang kelahiran raja segala raja justru pertama kali diumumkan kepada kelompok masyarakat yang paling diremehkan. Mari kita renungkan bersama, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, berkatilah waktu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku, Natal adalah pernyataan kabar baik bagi semua orang. Tetapi menarik sekali bahwa penerima kabar baik itu adalah orang yang tidak terduga. Injil Lukas pasal 28-9 mencatat begini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. So, lihat di situ adalah yang terjadi, ada para gembala. Siapa gembala? Kalau sekarang kita melihat drama-drama Natal, sosok gembala adalah sosok yang paling imut, bukan? Anak-anak kecil, gembala-gembala, kemudian dia menuntun domba-domba juga, anak-anak kecil yang diberikan kostum domba. Itu sangat lucu sekali dan menarik sekali. Saya sangat senang dengan tokoh-tokoh gambaran gembala pada saat dalam drama-drama Natal. Pada waktu itu, gembala adalah profesi yang dianggap tidak terhormat dalam masyarakat Yahudi. Pekerjaan yang kotor seringkali dianggap tidak religius. Orang-orang gembala itu tidak boleh menjadi saksi dalam pengadilan. Tidak dipercaya. Tidak bisa dipegang ucapannya. Begitu rendah sekali dalam masyarakat. Ini para gembala, saudara. Signifikasinya apa? Bahwa kasih Allah tunjukkan kepada semua manusia secara inklusif. Bukan saja, bahkan bukan kepada kelompok eksklusif. Jadi dalam dunia ini ada hukum Pareto, menunjukkan bahwa kelompok-kelompok kecil itu sebetulnya menguasai kelompok-kelompok besar, baik secara ekonomi, secara kepemimpinan, dan sebagainya. Jadi kalau Allah datang hanya kepada kelompok-kelompok kecil itu, kelompok-kelompok yang berada itu, maka rasa-rasanya Injil tidak akan sampai kepada semua orang, bukan? Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya, kasih Allah secara inklusif, karunia secara inklusif kepada semua orang. Allah memilih kelompok masyarakat yang dianggap hina oleh dunia. Profesi gembala. Kabar baiknya adalah kabar baik itu untuk semua orang tanpa memandang status. Berapa isi kabar baik itu? Saya lanjutkan dalam pasal yang kedua ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, itu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jangan takut, saudara. Kelompok-kelompok itu kelompok-kelompok yang terusir dari masyarakat, tiba-tiba melihat sebuah cahaya besar, kemudian ada suara yang besar berkata, jangan takut. Karena mestinya mereka takut. Ini apa ya? Mereka seperti melihat hantu atau ada penampakan apa, tidak jelas. Kalau zaman sekarang orang pikir ini ada UFO datang gitu ya, ada aliens datang. Dan saudara perhatikan di sini.
kesukaan besar itu bukan sekedar informasi. Dikatakan di sini mereka berkata, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada undangan untuk bersukacita untuk seluruh bangsa. Itu luar biasa sekali. Di dalam ayat 11 disebutkan identitas Yesus, juru selamat yang apa? Menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus artinya yang diurapi, yaitu Mesias yang dinanti-nantikan. Dan Tuhan disebutkan di situ adalah yang berdaulat atas segalanya. Juru selamat, Kristus Tuhan. Terus sebuah berita yang luar biasa sekali, saudara. Tiba-tiba dalam situasi yang gelap, dingin menjaga ternak, muncul malaikat berkata, ada sebuah kabar sukacita buat seluruh bangsa. Hari ini lahir juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, bangsa Israel menanti bertahun-tahun, ribuan tahun, janji keselamatan digenapi oleh Yesus Kristus. Mereka terus menunggu Mesias akan datang. Menunggu Mesias akan datang. Muncul nabi-nabi bernubuat terus-menerus sampai pada waktu itu, saudara. Dan 400 tahun kira-kira tidak ada lagi nubuatan pada zaman itu. Lalu pada malam hari itu, berita itu disampaikan. Isi kabarnya menggemparkan sekali. Dan mereka memberikan satu penjelasan. Ada tanda pengenal. Bukan sembarang bayi, gitu ya. Kamu jumpai seorang bayi yang terbungkus dalam lampin, terbaring di dalam palungan. Jadi suatu hal yang luar biasa. Juru selamat lahir. Kemuliaan itu tersembunyi dalam kerendahan. Dibungkus di dalam lampin, taruh di dalam palungan. Saudaraku, kita sebagai manusia, kita berusaha sebisa mungkin lahirkan anak kita di tempat yang paling baik, paling bagus, paling bersih. Setidak-tidaknya ada sebuah ruangan, ada ranjang yang bersih. Kita tahu betapa berbahayanya bayi dalam situasi yang tidak steril. Saudara, yang terjadi di sini, Yesus Kristus lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Saya tahu mengapa, karena memang tidak tempat pada waktu itu. Ada hanya sebuah palungan. Meskipun mungkin itu palungan yang sudah lama tidak dipakai, atau mungkin kita katakan bersih, tetap palungan. Tetap palungan. Sebuah lambang kesederhanaan. Ini tandanya. Dan kita lihat apa responnya. Apa respon dari para gembala itu. Lihat ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Kembalilah gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah dan segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. So, respon gembala sangat cepat sekali ya, gercep gitu ya. Diberitahukan berita seperti itu, mereka langsung segera pergi. Mereka tidak menunda. Saya tidak tahu kumpulan gembala itu ada berapa banyak orang. Apakah ada yang jaga sisa ternaknya ataukah mereka semua pergi, tapi mereka pergi dan tidak menunda. Mereka mencari dengan sungguh-sungguh dan disingkatkan di situ mereka ketemu bayi Yesus beserta orang tuanya. Kemudian mereka memberitahukan kepada semua orang apa yang dikatakan oleh para malaikat, dan kalau sudah perhatikan di sini ya, orang-orang yang mendengar itu kaget gitu ya. Mereka heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Sudah ingat, gembala tidak didengar kesaksiannya. Sekarang ada kelompok gembala yang datang menyampaikan berita itu. Mereka heran sekali. Dan Maria simpan dalam hatinya apa yang terjadi. Saudara, Maria menyimpan dan merenungkannya. Dia menyimpan dan merenungkannya. Dan seluruh orang yang ada di dalam tempat itu bersuka cita. Gembala langsung kembali lagi, pulang, kembali ke kumpulannya, dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Saudara, puji Tuhan. Ini respon yang sangat tepat, saudara. Respon yang sangat tepat. Berita yang sama disampaikan buat orang-orang Majus kepada Raja Herodes beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Kemudian apa respon Herodes? Meminta agar seluruh bayi di bawah 2 tahun dibunuh. Beda respon. Berita yang sama, beda respon. Dan gembala
berespon dengan tepat. Sudah, apa aplikasinya buat hidup kita pada saat ini? Khususnya di dalam 10 hari menjelang Natal. Sudah, terimalah undangan ini. Terimalah undangan ini. Apapun latar belakang Anda, kabar baik Natal adalah untuk Anda. Ya, kabar baik Natal adalah untuk Anda. Pergilah dan lihatlah, pergi dan lihatlah. Jangan puas dengan cerita orang lain, alami sendiri pertemuan dengan Kristus. Mungkin kau sudah bertahun-tahun mereka Natal dari kecil, tapi belum pernah mengalami pertemuan langsung dengan Kristus. Hari ini juga buka hatimu. Yang puas hanya dengar cerita, dari guru-guru sekolah minggu, dari pendeta-pendeta, tapi alami sendiri pertemuan dengan Kristus. Jika kau sudah terjadi, maka bagikan kabar baik ini. Gembala itu, bagikan kepada orang lain. Sharingkan renungan ini kepada orang-orang lain sebagai ucapan buat mereka. Agar juga begitu banyak orang yang bisa mendapatkan berkat dari Injil Kristus. Saudaraku, para gembala, waktu datang pergi menjaga ternak di malam hari, mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam hari itu. Betul? Mereka telah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Hari ini undangan yang sama terbuka bagi Anda, bagi kita semua. Natal membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu hina, terlalu berdosa, atau terlalu terhilang untuk disentuh oleh kasih karunia Allah. Kabar baik itu benar-benar datang untuk semua orang. Maka Anda menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kabar baik dinyatakan bagi semua orang. Tidak ada seorang pun yang terlalu hina, terlalu rendah, terlalu terbuang, terlalu berdosa sehingga kasih karunia Tuhan tidak bisa menjangkaunya. Hari ini ya Tuhan, jangkaulah kami. Jangkaulah setiap orang yang mendengarkan renungan ini, yang masih terus bergumul dengan kehidupan keberdosaan mereka. Agar sungguh-sungguh Injil Kristus boleh memerdekakan mereka. Dan kabar sukacita ini boleh mereka terima. Terima kasih ya Tuhan. Bersyukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.